Oke guys, welcome back to Cryptonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrency dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan kembali ke Crypto Reviews. Dan pada hari ini kita akan mereview atau membahas mengenai suatu cryptocurrency project yang bernama Ecoterra. Nah, seperti biasa sebelum kita masuk ke reviewnya, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Cryptonesia ini bukanlah financial advice. Sekali lagi gue ulangi, bukanlah financial advice. Ini adalah semuanya bentuknya edukasi, ya. Nah, oke, disclaimer beres, kita langsung masuk ke reviewnya. Jadi Ecoterra ini project apa sih? Ecoterra ini adalah suatu project cryptocurrency yang fokusnya adalah di recycling, ya. Fokusnya recycling maupun bukan cuma itu aja sih, lebih ke ecological action supaya tidak makin parah nih climate change. Seperti yang kita tahu, climate change ini dalam beberapa tahun ke belakang ya, ini merupakan suatu concern dari berbagai macam negara ya. Dimana di sini ya kita juga mungkin merasakannya sendiri ya. Dibandingkan waktu masih kecil ya, cuaca tuh jauh lebih predictable. Sekarang waktunya musim hujan malah panas, waktunya musim panas malah hujan, dan seterusnya. Nah, jadi Ecoterra ini memberikan suatu insentif untuk kita melakukan recycling dengan program recycle to earn-nya mereka ya. Nah, jadi intinya nanti kita bisa scan hasil recycling kita dan nanti bisa kita dapatkan token dia ya. Nah, untuk sekarang dia itu masih dalam tahap pre-sale ya. Jadi sekarang itu masih di ini kalau nggak salah ya, tahap ke-7 di mana harganya sekarang itu di 0,0085 dan listing price-nya nanti itu akan di $0,01 ya. Untuk belinya gimana? Belinya ada beberapa cara. Kalian bisa menggunakan Ethereum, USDT, atau menggunakan kartu. Kalau kartu di sini yang pasti Mastercard atau Visa, ya. Nah, intinya bisa lu pilih untuk USDT, lu tinggal connect wallet di sini. Kalau gue pribadi biasa pakai MetaMask, tinggal di-connect-kan saja as easy as that, ya. Jadi gambarannya kurang lebih seperti itu. Transaksinya sama persis seperti kita melakukan transaksi di DEX lah kurang lebih, ya. Nah, kalau buat lu yang masih pengen tahu lebih detailnya, bisa klik di sini how to buy-nya, ya. Nah, jadi seperti yang gue bilang tadi, fokus utama dia adalah recycle to earn ya. Jadi di mana kita itu bisa mendapatkan token si Ecoterra ini dengan cara kita men-scan barang-barang yang kita recycle ya. Di sini tentunya ada juga untuk carbon offset, dan mungkin buat kalau dari sisi perusahaan ini bisa membuat kalian lebih carbon neutral ya, which is good ya for these days katanya ya. Dan juga yang buat kalian yang sangat peduli dengan peduli dengan lingkungan, kalian bisa track juga profil kalian sudah seberapa besar mengurangi carbon footprint kalian. Oke, nah sekarang kita akan bahas bagaimana cara kerjanya. Ya sebenarnya bisa dibilang ini lebih gampang untuk dilakukan di luar negeri. Di Indonesia mungkin ini belum suatu hal yang lazim ya. Nah di sini yang pertama harus kita lakukan adalah men-scan barcode dari produk yang kita akan recycle ya. Nah, di sini mereka akan langsung ada instant match dengan AI powered database mereka, di mana kita akan scan di sini barcode-nya, lalu si scan kita juga bisa men-scan electricity bill kita dan juga berbagai macam hal lain. Jadi hal pertama adalah kita scan. Setelah itu kita recycle. Nah, recycle ini kita harus mencari RVM ya. Jadi kita harus upload si RVM receipt kita ya supaya kita bisa mendepositkan atau lebih tepatnya kita bisa mendapatkan Ecoterra token dan bisa dideposit ke akun kita ya. Jujur ini untuk di Indonesia sekali lagi seperti yang gue bilang ya, masih belum terlalu lazim. Tapi mungkin buat lo para penonton TCI di luar dari Indonesia yang sudah tahu nih cara recycling seperti ini, nah mungkin lo bisa manfaatkan ya, bisa dapatkan token si Ecoterra ini secara gratis dengan cara recycle to earn ya. Nah setelah itu tinggal kalian earning ya, otomatis dari hasil semua recycling lo akan bisa mendapatkan token ya. Dan selain itu juga mungkin buat lo yang memang sangat care dengan environment juga akan mendapatkan mungkin ya kesenangan yang lebih karena kalian sudah berkontribusi dalam membantu mengurangi perubahan iklim ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Nah, jadi sekali lagi buat kalau gue pribadi sih mungkin salah satu yang menjadi kesulitannya buat kita di Indonesia adalah ini belum lazim ya. Mungkin buat lo yang di Eropa atau di mana gitu ya, ini jauh lebih gampang ya karena sudah ya memang dari dulu mereka sudah lebih concern terhadap recycling ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Selanjutnya kita akan geser ke white paper. Lebih spesifiknya kita akan membahas mengenai tokenomics-nya.
Jadi tentunya buat kita yang di Indonesia, kebanyakan lebih berpikir ke sini ya, gimana kita bisa profit dari presale-nya ya. Presale waktu listing harga segini ya lumayan lah untuk berapa persen ya. Nah pertanyaannya ini di hold-nya berapa lama? Apakah langsung gua jual saja setelah listing atau mungkin lo bisa pertahankan lebih lama? Itu tentunya sangat berpengaruh dengan si tokenomics-nya. Oke, dan untuk tokenomics kita bisa lihat di sini ya. 50% itu di pre-sale, 5% untuk corporate adoption, 5% untuk team, 10% untuk marketing, 20% untuk ecosystem liquidity, dan yang terakhir 10% untuk listing. Ya, jadi 50%-nya ini sangat besar ya di sini. Nah, pertanyaannya apakah ini di vesting atau tidak? Dan jawabannya adalah no. Ya, ini unlock dari awal. Berarti apa? Kalau menurut gua pribadi dari data ini, gua akan lebih ke andaikan ambil kesempatannya ya. Gua tinggal fokus di presale aja, di harga presale-nya berapa, waktu listing gua langsung jual. Kalau terjadi pump ya bagus, kalau enggak ya sudah kita untung dari sininya aja ya. Nah, kenapa? Karena saat dia tidak ada vesting untuk presale-nya, berarti kebayangkan 50% dari supply itu langsung masuk di market. Nah, in theory itu akan membuat harga dumping. Nggak pasti ya, nggak pasti. Tetapi in theory, kalau sampai 50% dari supply itu tidak dapat vesting, biasanya akan cenderung drop. Nah, maka dari itu, kalau gue pribadi gue sarankan, kalau lo mau ambil kesempatan untuk presale ini, ya sudah. Jelek-jeleknya lo berpikir ya udah profit dari 0,0085 ke 0,01 begitu aja biar nggak pusing ya. Dan ya syukur-syukur waktu listing terjadi ada volatility naik ke atas lo bisa TP lebih tinggi boleh, tapi jangan terlalu serakah lah ya. Jadi itu yang gue lihat dari si tokenomics-nya. Selanjutnya untuk si ekosistem LP-nya dia 20%, ini di vesting selama 6 bulan ya, dan monthly vesting untuk 1 tahun. Untuk listing langsung unlock juga, berarti 60% ya, 60% dari ini akan ke unlock at certain point. Jadi lagi-lagi itu bisa membuat harga cenderung drop ya. Marketing 10% dia di lock 3 bulan saja. Untuk tim 5% setahun ya untuk locknya, dan seterusnya kita bisa lihat di sini. Jadi overall menurut gue secara tokenomics ini sedikit ya jujurnya rada berantakan ya. Berarti supply-nya akan banyak keluar di waktu yang bersamaan atau dalam waktu vestingnya juga cenderung pendek-pendek ya. Biasa tuh vesting 2-3 tahun, di sini vesting setengah bulan, 1 tahun, 3 bulan. Jadi ya jujurnya menurut tokenomics-nya ini kemungkinan besar akan gampang drop secara harganya ya. Nah, jadi kalau gue pribadi sih lagi-lagi akan lebih fokusnya ke sini aja sih ya. Dapat dari presale ke harga listing ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke bagian si Certic-nya nih. Karena ini salah satu yang mereka tonjolkan. Mereka sudah diaudit dan sudah KYC. Oke, dan sekarang kita akan bahas audit dari Certic. Seperti yang kita bisa lihat di sini ya, dia ini sudah di-verified pada tanggal 14 Februari tahun ini ya. Artinya waktu lagi Valentine ya, lagi Valentine bukannya jalan-jalan sama pacar malah bikin audit ya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini sesuai ya, ini Ecotera, dia ERC20 tipenya, ekosistemnya Ethereum, language-nya Solidity seperti biasa lah itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini vulnerability-nya hanya ada satu saja tetapi major ya. Jadi seperti biasa di sini akan dibagi jadi beberapa kategori ya. Critical, major, medium, minor, informational ya. Biasa dari medium sampai informational gue nggak bahas karena ya biasanya hanya bug-bug kecil ya, kesalahan coding dan lain-lain yang nggak sampai bisa ngerusak parah lah kasarnya ya. Nah, major critical nih biasanya bisa merusak begitu. Jadi langsung aja tanpa lama-lama lagi langsung kita bahas apa permasalahannya ya. Ya paling ujung-ujungnya sentralisasi sama privilege biasanya. Kita turun ke bawah. Dan yes benar ya kategorinya sentralisasi atau privilege. Di sini statusnya mitigated ya, sudah ada ya belum resolve tapi mitigated aja gitu ya, sudah ada mitigasinya. Nah, kalau kita di sini permasalahannya adalah kontrak ini intinya bisa memberikan potential centralization risk ya, di mana deployernya atau tim devnya itu bisa mendistribusikan token tanpa konsensus ya. Nah, di sini ya tentunya itu bisa jadi bahaya ya kalau dia bisa distribusikan tanpa konsensus. Ya, jadi apa kesannya tokennya bisa dikirim tanpa terjadi ya apa ya, lagi-lagi tidak terjadi konsensus. That's bad ya. Nah, rekomendasinya apa? Dari Certic mereka merekomendasikan breakdown yang jelas untuk distribution plan-nya. Nah, mereka sudah bagikan di sini. Ya, sebenarnya sudah kita bahas tadi di sini ya. Distribusinya
Ya ada yang vesting 6 bulan, 3 bulan, 1 tahun, dan seterusnya. Nah, jadi lagi-lagi ya masih sama seperti kritik gua tadi sebelumnya. Ya permasalahannya adalah secara tokenomicsnya ini ya sedikit apa ya, ini bisa membuat si token ini flooded di market gitu ya. Saat si tokennya flooded di market, otomatis ada potensi drop secara harga gitu. Jadi ya baik lagi permasalahan untuk si ininya masih sama ya. Jadi overall seperti itu gambarannya. Buat lo yang pengen lihat si pre-sale kontraknya bisa lihat di sini ya. Di sini bentuknya semua bukan smart contracts ya. Berarti ya buat apa di smart contracts? Karena emang langsung di unlock ya. Jadi ya bisa dibilang secara project cukup menarik ya, dimana kita ini bisa mendapatkan token dengan cara kita recycling. Tetapi permasalahan di Indonesianya adalah ya masih jarang orang-orang recycling dengan cara ini ya. Mungkin buat yang di luar negeri mungkin udah lebih biasa ya. Nah, jadi sebenarnya legit nggak sih? Kalau kita ngomong legit sih legit secara kegunaannya ya. Dan kalau lu ada di tempat yang memang bisa melakukan ini, ya enak. Berarti lu dapatnya secara gratis. Nah, buat yang di Indonesia, kebanyakan hanya bisa lewat dari pre-sale-nya saja. Ya, cara belinya seperti yang tadi gue bilang. Tapi kalau gue pribadi nge-holdnya nggak akan jangka panjang, bahkan nggak sampai medium. Jadi kemungkinan besar kalau sampai gue beli pun hanya sampai listing langsung gue jual ya. Dapat harga listing ya udah, kalau lebih naik ya bagus gitu ya. Jadi menurut gua kesempatannya lebih di situ saja. Jadi overall seperti itu review mengenai si Ecotera. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya mungkin akun di beberapa exchanger besar, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram grup kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.